Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Alhamdulillah fi hadzal masa'il mubarak nastati'u an naltaqiya marratan ukhra لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu kembali. Ini sore hari yang penuh keberkahan insya Allah. Ini di tempatnya ibu-ibu hujan tidak? Hal nazal al-matar fi amakinikunna? Lama, Ustaz. Lama. Ya, serang orang aja. Daerah utara, Mbak. Ini di daerah utara. Ya, Ustaz. Tadi saya di daerah Cilandak itu hujan dari sana. Sampai Tangsel itu hanya sedikit sepertinya hujannya, nggak terlalu. Tinggal bekas-bekasnya saja. Baik. Sudah gelap tapi belum hujan, Ustaz. Nah, في هذا المساء سنستمر دراساتنا وفي لقائنا الماضي وصلنا إلى الدرس السادس أليس كذلك؟ بلى. الدرس السادس ماذا كنا تعلمنا فيه أو ماذا تعلمنا في آخر الدرس في الدرس السادس. Apa yang kita pelajari di bab 6 atau yang kita pelajari terakhir dari bab tersebut? Kunna takallamna an anil qismi tsani min ad-dars as-sadis. Hunaka muannatsu fa'alan wa jam'uh. Muannatsu fa'alan wa jam'uhu. Nah, bentuk muannats, afan. Nah, bentuk muannats. Muannats dari fa'alan dan jama'nya. Thumma lima qad naqra'uhu limah. Wa anwa'ul i'rab. Wasalna ila huna sah? Thumma baqiya hati. Ma muannatsu fa'alan. Muannasnya fa'alan apa? Fa'ala. Jadi kalau kaslanu muannasnya halo? Ya, Ustaz. Putus. Ya sudah corona. Nah. Ya sudah corona. Jadi tadi fa'lanu muannasnya fa'la. Masih putus-putus tidak, Om? Iya. Masih putus-putus. Bagaimana? Masih putus-putus tidak? Enggak, Ustaz. Baik, tadi fa'lanu itu bentuk muannasnya fa'ala. Berarti kalau kaslanu bentuk muannasnya apa, Om? Kasla. Ahsantun. Enggak bingung, Om ya? Kasla. Kalau fa'alanu muannasnya fa'ala. Jamaknya apa, Om? Fu'ala. Fi'alun atau fu'ala. Kita pakai fu'ala dulu. Tadi kalau kaslanu muannasnya kasla. Summa jamaknya berarti apa? Kusala. Gitu, Om ya? Mudah, Om ya? Kemarin PR-nya tentang ini, tapi kita tidak bahas PR-nya sekarang karena memang
belum dikumpulkan kan ya, belum ada yang mengumpulkan karena memang di classroomnya belum saya buat kolom. Insya Allah nanti malam saya buat kolom, ibu-ibu bisa mengumpulkan. Nah tadi PR-nya ini PR yang pertama kemarin tentang ini merubah yang sifat yang polanya fa'alanu jadi bentuk mu'annas dan jamak, gitu kan ibu ya? Ya. Seperti contoh Hamidun jawa'anu jadi Maryamu jawa'a, at-tullabu jiya'un, at-talibatu jiya'un. Mudah insyaallah. Berikutnya kemarin kita membahas 5, terkadang bisa kita baca 5. Kapan kita baca 5 jadi 5? Kalau wakaf, kalau berhenti, tidak ada kata-kata lagi setelahnya. Gitu kan, Om? Jadi udah kata terakhir 5. Akhrajta 5. Apakah kamu keluar? Kenapa? Di bahasa kita juga seperti itu. Kenapa? Jadi kenapa itu di bahasa kita bisa di awal, bisa di akhir. Kalau 5 kalau di awal ya 5. Tapi kalau di akhir 5. Ada ha usakti. Hak untuk pemberhentian itu. Insya Allah nggak ada kendala ya ini. Dan kemarin terakhir kita membahas tentang anwa'ul i'rab. Anwa'ul i'rab pada ism. Anwa'ul i'rab pada ism itu ada 3. Ya kan Ibu ya? 3 atau 3? Iya. 3. Ada ar-raf'u. Ar-raf'u. Tanda i'rab aslinya apa? Dhamma. Ini alamah asliyah Ibu ya. Kan di sana di bukunya Ibu juga ditandai alamatuhu al-asliyah. Jadi tanda i'rab asli. Kalau tanda i'rab aslinya marfu' itu tandanya dhammah. Misalnya hadza kitabun. Kemudian keadaan i'rab yang kedua an-nasbu. An-nasbu. Tanda nasab itu apa, Om? Tanda i'rab asli? Fathah. Jadi tanda aslinya adalah fathah. Misalnya qara'tu kitaban. Kitaban ini mansub. Thumma al-halah ats-tsalitsah. Keadaan i'rab yang ketiga itu al-jar. Kalau al-jar itu tanda i'rab aslinya apa, Ibu? Kasroh. Kasroh, ahsantunna. Misal ittala'tu ala kitabin. Ala di sana harful jar dan kitabin berarti ism majrur. Tandanya kasroh. Baik, dan kita kemarin sampaikan bahwasanya ini alamah asliyah, semuanya alamah asliyah, ya kan Ibu ya? Dhammah untuk tanda rafa, fathah untuk tanda nasab, kasroh untuk tanda jar, ini semuanya alamah asliyah. Tapi ada beberapa kata yang menggunakan alamah far'iyah, tanda i'rab cabang yang mewakili tanda i'rab asli. Kalau tidak bisa diharokati dengan tanda i'rab asli, ya kan Ibu ya? Halo? Ya. Misalnya kalau al-mamnu' minas sharf, al-mamnu' minas sharf itu nggak bisa dikasroh, maka dengan tanda i'rab cabang, kasrohnya diwakili fathah, ya kan Ibu ya? Iya. Demikian juga jamak mudzakkar salim, yaitu nggak bisa ditandai dengan tanda asli dalam semua keadaan. Kalau marfu' tandanya waw, muslimuna, mu'minuna. Kalau majrur atau mansub tandanya ya. Tanda nasab dan tanda jarnya ya, muslimina, mu'minina. Demikian juga ism mutsanna. Ism mutsanna itu tidak bisa dengan tanda i'rab asli juga, harus dengan tanda i'rab cabang, alamah far'iyah. Tanda i'rabnya ism mutsanna itu kalau marfu' tandanya alif, kalau mansub atau majrur tandanya ya, kitabani, kitabaini. Enggak bingung kan Ibu ya? Iya. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan? Ini kemarin kita terakhir sampai di sini. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Halo? Mafi? La yujad? Ini macet ya? Tidak ada pertanyaan Ibu? La yujad? Nastamir.
Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safha ba'daha. As-safha ba'daha ini tamrin untuk tiga keadaan i'rab tadi. Perintahnya apa di sana? Uktubil asma al-atiyata majruratan wa mansubatan. Tulislah beberapa kata berikut ini kalau keadaannya majrur atau mansub. Mudah sekali ini, tinggal merubah harokat saja. Misal di sana kitabun ini marfu, kitabun ini marfu. Kalau majrur jadi kitabin. Kalau mansub jadi kitaban. Misal juga di sana sayyarotun itu marfu. Kalau majrur jadi sayyarotin. Kalau mansub jadi sayyarotan. Mudah kan Ibu ya? Halo? Ya. Ini mudah sekali. Kalau nomor tidak bisa. Baik. Nujarib. Yang bisa menjawab ini siapa saja Om yang nggak mustamil? Mbak Hani nampaknya bisa. Bu Heti, Mbak Eka, dan Bu Yanti. Ini yang open mic. Baik, kita mulai dari Mbak Eka berarti nama yang paling atas Mbak Eka. Tafadhali Mbak Eka. Hamidun. Hamidun dan Khalidun. Kalau majrur dan mansub bagaimana? Hamidun dulu. Tafadhali. Hamidun, Hamidin, Hamidan. Jayyid. Sama Khalidun jadinya. Khalidun, Khalidin, Khalidan. Ahsanti, fatahna alaik. Sama Mbak Hani, tafadhali. Baitun wa rajulun. Baitun. Terlebih dahulu. Baitun. Baitin. Baitan. Jayyid. Sama rajulun. Rajulun. Rajulin. Rajulan. Fatahna alaik. Mudah. Jadi kalau ini tanda utamanya. Kalau marfu tandanya dhammah, kalau majrur tandanya kasrah, kalau mansub tandanya fathah. Fatahna alaik. Nastamir ba'daha Bu Heti. Nujarrib Bu Heti. Sa'atun wa mikwatun. Naam, tafadhali. Silakan. Itu kalau yang Hamidan berarti ditambahin alif kan ya? Naam. Hamidan. Betul. Jadi ism yang diakhiri fathatain, maka kita harus tambahkan alif di belakangnya. Gitu ya. Ism yang diakhiri fathatain harus kita tambahkan alif di belakangnya kecuali apa, Bu? Kecuali apa, Bu? Marbutah dan hamzah. Kecuali tak marbutah dan hamzah. Kecuali kalau huruf terakhirnya itu adalah tak marbutah atau hamzah, maka tidak perlu ditambahkan alif. Gitu ya? Oh. Iya. Wah, maksudnya hamzah yang berdiri sendiri. Iya. Hilang. Ya. Tafadhali. Saya rojulun, rojulin. Nah, sudah itu. Sa'atun dan mikwatun. Tadi kan dua-dua. Oh iya. Sa'atun. Sa'atin, sa'atan. Ahsanti, sa'atun, sa'atan. Assalamualaikum. Thumma mikwatun, masih Bu Heti, tafadhali. Mikwatun, mikwatin, mikwatan. Ahsanti, assalamualaikum. Gak bingung kan, ya? Insya Allah enggak usah. Insya Allah enggak. Udah Anda setelah Bu Heti. Saparatun. Bu Yanti, tafadhali Bu Yanti. Saburotun, saburotin, saburotan. Ahsanti, saburatun, saburatin, saburatan. Madrasatun. Marwatan ukhra, sekali lagi Om, nampaknya kurang jelas. Madrasatun. Madrasatin, madrasatan. Paham. Nggak bingung ya? Alhamdulillah najamin. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Sudah kedengaran, alhamdulillah. Cuman sepertinya memang agak ada delay dan kurang jelas. Iya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Insya Allah mudah ya untuk
keadaan i'rab dan tanda utamanya. Jadi tanda utama, alamah asliyah, tanda utama, tanda asli. Yaitu menggunakan harokat. Marfu' tandanya dhammah, majrur tandanya kasrah, mansub tandanya fathah. Insyaallah mudah ya. Hal min soal? Ada pertanyaan? Adunnuhu la yujad. Karena kita nggak ada. Berikutnya. As-safa' ba'daha. Di sana kita akan dikenalkan satu kata baru mungkin, tapi nggak baru-baru juga karena mungkin beberapa kali kita sudah menemukan di tamrin. Yaitu hati. Hati. Apa makna hati? Hati-hati. Berikan, Hati gitu ya. ambil Berikan, apa ambil Berikan. Berikan. Nah, hati misalan dan berikan contoh ini hati misalan, berikan contoh. Hati kalau di dalam Al-Qur'an qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka hatu burhanakum, berikan bukti kalian, dalil kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian memang benar. Hati. Ini hati berikan gitu ya, berikan kurang lebih demikian. Atau mungkin kalau misalkan konteksnya perlu perubahan sedikit, tidak terlalu jauh maknanya, gitu ya. Hati. Baik, hati ini termasuk jenis kata apa Ibu? Jenis kata harfun fi'lun atau ism atau fi'lun? amri. Allah alaikum jami'an. Sudah ada Fi'lun amri. fi'lul amr. Sudah ada tulisannya di situ ya? Allah alaikum jami'an. Ini sebenarnya hati ini juga ada perdebatan Ibu. Ini apakah ini ism atau fi'lun? Tapi memang mayoritas mengatakan ini fi'il amr. Fi'il amr tapi fi'il amr yang jamid, tidak semua pola dia punya. Jadi nggak punya bentuk madhi, nggak punya bentuk mudhari. Hanya fi'il amr saja. Jadi nggak ada masdarnya, nggak ada ism fa'il, ism maf'ul dan yang lain-lain nggak punya. Jadi dia bentuknya hanya fi'il amr saja. Gitu Ibu ya? Halo? Yes. Jadi ini kalau dia fi'il amr, maka ini termasuk fi'il jamid. Maksudnya fi'il jamid itu tidak punya kata turunan yang lain. Dia hanya sebagai fi'il amr saja. Jadi nggak punya fi'ilun madhi, kata kerja lampau nggak ada bentuk dari hati. Terus fi'il mudhari nggak ada kata kerja untuk sekarang dan yang akan datang. Nggak ada masdar, nggak ada ism fa'il, sebutan untuk pelakunya nggak ada ism maf'ul, nggak ada sebutan untuk yang dikenai pekerjaan ini, fi'ilun ini. Nggak ada sebutan untuk tempatnya atau waktu terjadinya, nggak ada sebutan untuk alatnya. Jadi ini nggak punya kata turunan, fi'lun jamid, nggak punya kata turunan, hanya bentuknya fi'il amr saja. Gitu ya Bu ya? Halo? Bingung tidak? Yes, Ini kalau kita anggap sebagai fi'lul amr. Kalau kita anggap sebagai fi'lul amr. Tapi sebagian ulama bahasa itu menganggap hati ini sebagai ismul fi'li. Ismul fi'lil amr. Ismul fi'li itu sebenarnya ism. Dia tidak mempunyai ciri-ciri seperti fi'lun, nggak mempunyai ciri-ciri lengkap seperti fi'lun, tapi makna dan fungsinya persis seperti fi'lun. Ala kulli hal, bagaimanapun juga. Ala kulli hal itu gimana? Ma makna ala kulli hal? Ala kulli halin. Bagaimanapun juga, kita artikan seperti itu lebih tepat. Bagaimanapun juga, ala kulli hal. Ala kulli hal, mau dia ini fi'il amr atau ism fi'il amr, itu hendak sama saja. Anggap saja yang penting hati itu secara makna tadi berikanlah gitu ya.
berikanlah. Dan kalau hati seperti ini, hati ini selalu taknya kasroh. Gitu ya. Selalu taknya harokatnya kasroh. Makanya di sana di bukunya ibu-ibu ada keterangan ta'uhu maksuratun daiman. Taknya, huruf taknya selalu kasroh tandanya. Illa, kecuali. Kecuali apa, Jamak. Illa idza ittasalat bihi wawul jamaah. Kalau bersambung dengan wawul jamaah, maka taknya jadi dhammah. Jadi hatu. Gitu ya. Jadi hatu. Bingung tidak Ibu? Ya. Hati, intinya hati ini untuk perintah. Berikanlah. Gitu kan Ibu ya? Ya. Hati ini intinya adalah untuk perintah. Mau dia jenis kata apa, dia untuk perintah, maknanya berikanlah. Dan huruf taknya selalu kasroh. Kecuali jika bersambung dengan wawul jamaah. Jadi hati itu untuk mudzakkar. Hati itu untuk mudzakkar. Kalau hati itu untuk muannats. Kalau hatu untuk jamak mudzakkar pakai wawul jamaah. Gitu Bu ya? Wadih, Ibu sekalian? Bisa. Alhamdulillah jami'an. Insyaallah enggak bingung Ibu ya? Kita coba lihat contohnya Ibu. Karirna ba'di. Hati ya Ahmadu. Hati ya Ahmad. Ya Ahmadu. Nah, ini sebenarnya maf'ulun bihinya belum ada kan Ibu ya? Di sini hanya kata perintah, fi'lun, fi'l amr, dan fa'ilnya itu dhamir mustatir. Taqdiruhu anta. Hati. Tapi bendanya yang disuruh memberikan belum disebutkan. Sebenarnya ini belum mufidah. Misalkan, hati kitabaka ya Ahmadu. Sebenarnya kalau seperti itu lebih lengkap. Kan gitu Ibu ya? Hati kitabak. Berikan bukumu. Kan gitu ya? Iya. Enggak salah. Tapi di sini hati ya Ahmadu ini hanya menekankan yang diajak bicara saja. Nah, hati ya Ahmadu kalau kita perhatikan di sana yang diajak bicara ini mudzakkar atau muannats? Muzakkar. Mudzakkar, mufrad atau jamak? Mufrad. Mufrad Ibu ya. Misalnya Ahmad mufrad mudzakkar, maka di sana kita pakainya hati tanpa tambahan apapun. Hati. Gitu Ibu ya. Taknya pendek. Ya. Wadah Ibu ya. Kalau misalkan yang kita perintahkan muannats bagaimana? Pakai ya. Pakai ya. Pakai ya ul mukhatabah. Karirna ba'di. Hati ya Maryamu. Hati ya Maryam. Ma ma'ana hati ya Maryamu? Berikanlah wahai Maryam. Berikanlah. Jadi kalau mukhatabnya yang diperintah, yang diajak bicara itu muannats, mufrad muannats pakainya hati. Anda tambahan ya mukhatabah di akhirnya. Gitu Bu ya? Paham ya? Nah, kalau misalnya yang kita perintahkan, yang kita ajak bicara itu jamak mudzakkar jadi bagaimana? Hatu ya. Santunna. Karirna ba'di. Hatu ya ikhwanu. Hatu ya ikhwan. Ma ma'ana hatu ya ikhwanu? Berikanlah wahai saudara-saudara. Wahai saudara-saudara. Saudara-saudara. Baik, hatu ya ikhwanu. Seperti di dalam ayat juga hatu burhanakum tadi ya. Hatu burhanakum. Nah, ini kalau yang diperintah, yang diajak bicara putus-putus. Mungkin karena pengaruh baru hujan ya. Ya surah Al-Qur'an adanya. Sepertinya yang satu. Masih putus-putus, Sudah enggak? Baik. Hatu, jadi kalau yang kita perintah atau yang kita ajak bicara itu jamak mudzakkar, maka kita tambahkan wawul jamaah di akhir fi'lun ini.
dan taknya jadi dhammah. Ya kan Ibu ya? Jadi hatu. Nggak bingung kan Ibu ya? Enggak, Ustaz. Assalamualaikum jami'an. Nah, kalau misalkan yang kita perintah atau yang kita ajak bicara itu jamak muannats maka jadi bagaimana? Hatina. Ahsantunna. Jadi ada nunun niswah di belakangnya. Karena ba'di. Hatina ya akhawatu. Hatina Hatina ya ya akhwatu. akhwatu. Ma ma'na hatina ya akhawatu? Lah, wahai saudari-saudariku. Berikanlah wahai saudari-saudariku. Baik. Ini nun ini adalah nunun niswah yang pernah kita pelajari sebelumnya, yang pernah kita kenal sebelumnya. Misalkan dhahabna. Ya kan Ibu ya? Katabna. Nah, kalau hunna katabna. Hunna dhahabna. Ya kan Ibu ya? Iya. Enggak bingung kan Ibu ya? Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Nah, kalau misalnya musanna bagaimana? Musanna bukan muannas. Kalau musanna maka pakainya hatia. Hatia. Gitu ya. Tetap taknya tetap kasroh. Jadi taknya itu berubah jadi dhammah hanya kalau bersambung dengan wawul jamaah. Gitu Ibu ya? Hal min soal. Ada pertanyaan Ibu? Ayo Jad, masih soal? Jadi hati tadi ma'nahu a'tini. A'tini tadi berikan kepadaku gitu ya. A'tini. Hati itu maknanya a'tini atau berikan kepadaku. Karirna ba'di hatil wajiba ya salihu. Hatil wajiba ya salihu. Marratan ukhra. Hatil wajiba ya salihu. Hatil wajiba ya salihu. Ma ma'na hatil wajiba ya salihu? Berikanlah PR-mu ya salihu. Ahsantuna, berikan PR-mu, berikan tugasmu wahai salih. Gitu Ibu ya? Ya. Kalau wajib di sini, nah biasanya kan kita setiap kali ada PR kan tulisan di atasnya wajib, ya kan Ibu ya? Oh gitu. Wajib manzili, maksudnya itu wajib manzili, tugas rumah gitu ya. Jadi jangan dikira ini wajib kalau dikerjakan dapatkan pahala, terus kalau ditinggalkan dapat dosa gitu, bukan itu ya. Iya kalau dikerjakan, dapat pahala insya Allah kalau dikerjakan ya. Tapi kalau misalkan nggak ngerjakan, insya Allah nggak berdosa. Tapi ya rugi aja kan gitu. Ya sallallahu alaihi wasallam. Al-wajib kalau konteks dalam pembelajaran itu bukan wajib hukum fikih. Kalau konteksnya dalam fikih ya kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ya kan Ibu ya? Seperti yang saya pernah sampaikan, jadi istilah itu jangan sampai ketukar-tukar atau disamakan semuanya. Kalau ada istilah berarti maknanya sama, padahal konteksnya berbeda kan. Jadi kalau suatu istilah kalau konteksnya berbeda, maksudnya juga berbeda. Gitu Ibu ya? Subhanallah jami'an. Hatil wajiba. Saya tanya Ibu, as'alukunna. Al-wajiba ma i'rabuhu? Kedudukannya sebagai apa itu? Al-wajibah maf'ulun. Maf'ulun? Bihi. Maf'ulun bihi. Jadi kalau misalkan maf'ulun, jangan berhenti maf'ulun saja, karena maf'ulun itu banyak. Ada maf'ulun bihi, ada maf'ulun fihi, ada maf'ulun ma'ahu, ada maf'ulun li ajlihi. Kalau di sini objek itu maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu keadaannya bagaimana? Mansub. Jadi kita tadi baca maf'ulun bihi. Al-wajiba itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi kasrah atau dhammah? Fathah. 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 Jelas di sana fathah ini.
Jadi al-wajibah itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Gitu ya, Bu ya? Enggak bingung ya? Dan cara mengirab seperti itu, al-wajibah itu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Sebenarnya ada lanjutannya lagi, tapi nanti saja. Jadi fathah dhahirah ala akhirih gitu. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan? Yujad, di sana ada latihan berikutnya. Ta'ammal, ta'ammal atau ta'ammali, ma yali. Perhatikan apa yang ada berikut ini. Karirna ba'di. Hati ya Ahmadu. Hati Ya Ahmadu. Ma makna hati ya Ahmadu? berikanlah ya Ahmad. Berikanlah oleh Ahmad. Baik. Kenapa di sana pakainya hati gitu saja, nggak ada tambahan sama sekali di akhir kata hati? Mufrad muzakkar. Karena mufrad muzakkar. Karena fa'ilnya atau yang diajak bicara di sana mufrad mudzakkar. Ahsantun Ahmad. Tsumma hati ya Su'adu. Hati ya Su'adu. Kenapa di sana pakainya hati? Pakai Mu'annas. ya sekalian. Annas. Karena mu'annas. Ini mu'annas mufrad ya kan ya? Karena mu'annas mufrad. Su'ad itu mudzakkar atau mu'annas? Muannas. Mu'annas ya? Mu'annas. Paling banyak digunakan untuk mu'annas. Mungkin ada juga yang menggunakan untuk mudzakkar, tapi sedikit. Paling banyak digunakan untuk mu'annas, su'ad. Hati ya su'adu. Itu kalau mu'annas. Thumma hatu ya ikhwanu. Hatu ya ikhwan. Kenapa kok pakainya hatu? Ada tambahan waw di sana dan taknya jadi dhammah? Jamak muzakkar. Karena fa'ilnya atau yang diajak bicara adalah jamak mudzakkar. Ikhwan. Thumma al-akhir. Hatina ya akhawatu. Hatina ya akhawatu. Kenapa di sana kok jadi ada ya dan nun iswah di sana? Karena fa'ilnya atau yang diajak bicara di sana sama mu'annas, akhawat. Insyaallah nggak bingung ya? Mudah ya? Insyaallah. Ini dengan ini berarti ini PR ini juga insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan terakhir di sana akhir bab 6 ini ada al-kalimat al-jadidah. Ada majallatun. Majallah. Ma makna majallah? Majalah. Ya, sudah jadi bahasa kita ya kan Ibu ya. Majallatun itu jamaknya pakai jamak muannas salim. Jadi majallatun. Thumma rakibun. Ma makna rakibun? Mengendarai. Penumpang. Penumpang atau pengendara. Nggak masalah. Bisa penumpang, bisa pengendara. Jamaknya rukabun. Rakibun, rukabun. Thumma syuqqatun. Ma makna syuqqah? Apartemen ya? Apartemen. Naam. Labas. Syuqqah, apartemen. Jamaknya apa Ibu? Syaqqaqun. 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 Syuqqaqun. Ya kan Ibu ya? Nah. Syuqqaqun. Itu bentuk jamaknya. Thumma imaratun. Imarah. Ma makna imarah? Bangunan. Bangunan. Nah, bangunan. Jamaknya amairu. Amairu. Jamak taksir. Nah. Thumma sinnun. Ma makna sin? Gigi. Atau gigi. Jadi ada dua makna di sana. Jadi aslinya sinnun itu maknanya gigi, tapi biasanya juga digunakan untuk makna usia. Usia. Ustadz, Naam. itu yang apartemen syaqqatun apa syuqqatun?
Syukokun. Apa? Di kamus kok fathah ya? Syakotun. Mufradnya. Mufradnya itu. Mufrad. Mufradnya. Syakotun. Benar. Syukotun atau syakotun? Sakotun. Mufrad. Soalnya Mufradnya. di kamusnya Mufradnya syakotun ya. syakotun. Syaqqah. Nah, syaqqah. Kalau di kamus syaqqah. Syakotun. Syaqqah Jadi yakin, Om? syaqqah Di kamus di kamus syaqqah, Om. Nah, Nggak masalah sih sebenarnya, Om. Jadi Jadi bisa dua-duanya sih, Om. Bisa syaqqah, bisa syuqqah. oh bisa syukok ya. Syukok bisa ya. Tapi di kamus yang ada syaqqah, Om, ya. Iya, syakotun bisa. syakotun. Tapi di sana artinya apa, Om? Apartemen. Apartemen, nggak masalah. Ya. Jadi itu bisa pakai 3 harokat, Om. Bisa pakai 3 harokat, bisa syuqqah, bisa syaqqah, bisa syiqqah. Oh, tadi Gitu, ya. jamaknya apa tadi Ustaz? Jamaknya syuqqaqun. Syukokun. Oh, oke. Syukokun. Bisa Jadi pakai 3 harokat. kalau mufradnya syukotun jamaknya tetap sama ya? Naam, jamaknya tetap sama. Syuqqaqun. Kalau mufradnya bisa pakai shishu, syuqqah, syaqqah, syiqqah. Seperti jadi beberapa kata di dalam bahasa Arab itu seperti itu. Untuk harokat itu kadang itu ada beberapa cara baca. Misalkan kata madza naqul bil arabiyah jari. Jari, madza naqul bil arabiyah. Dari Dari Masih ingat, Om? abuan apa? Semester 1 ini kayaknya, jari. Jari, madza naqul bil arabiyah. Jari itu apa sih? Apa ya? Lupa. Sebentar. Dari Bangun. dari Apa kalau di semester 1 dulu apa, Om? Oh, sabak bukan, bukan. Hampir. Sobun Ingat ya, lagi. sobun. Stop ya. Apa, Om? Pakai usbu'un. Ketemu pagi ya. Benar ya? Usbu'un. Pakai ain terakhirnya, pakai hamzah di awalnya, pakai sin, terus pakai ain. Ya kan, Om, ya? Oh iya. Usbu'un ya. Usbu'un. Kok pakai sin, dong? Pakai Sod. pakai sod, pakai hamzah, sod dan ain. Nah, itu ada 10 cara baca, Ibu. Gitu. Terserah mau baca kayak gimana. Itu ada 10 cara baca. Ada usbu', ada isba', ada isbi', ada ya, terserah mau dibaca kayak gimana. Ada 10 cara baca gitu. Iya. Nah, ini tadi juga syaqqah, syuqqah, syiqqah. Gitu, ya? ya. Nastamit tadi sinnun jamaknya asnanun, gitu, ya? Sinnun jamaknya asnan. Thumma kalimatun, ma makna kalimah? Kalimat. Masa? Siapa yang ngajarin? Kata ya. Kata ya. Kalimah itu kata, Om, ya. Kalimah itu kata. Oh, kata. Kalau susunan kalimat dalam bahasa Arab apa, Om? Jumlah ya. Jumlah. Ya kan, Ibu, ya? Jumlah. Oh, Kalau kalimat. kalimah itu kata, Om, ya. Kalimah. Jadi jangan sampai tertukar. Kalau masalahnya dalam bahasa kita kalimat itu ya susunan kalimat kan gitu. Iya. Kalimah atau jamaknya kalimat dalam bahasa Arab itu maknanya kata. Tsumma suratun, ma makna surah? Pakai sin. Surat. Surat apa? Surat.
Surat. Surat. Surat apa, Om? Surat. Di kamus Surat. cuma Surat. surat. Surah ya? Surat. Surat apa? Surat. Surat di Nama surat, Surat. suratnya juga. Kalau surah pakai sin, surah ini adalah surat di dalam Al-Quran. Al-Quran ya. Gitu ya. Kalau surat yang surat-suratan, mungkin ibu-ibu dulu pernah surat-suratan zaman ketika itu kan. Sekarang kan Surat, sudah ya. pakai WA kan. Kalau surat untuk yang dikirim pakai pos, itu namanya risalah. Oh, risalah. Salah. Perjalanan ya Ustaz? Apa, Om? Risalah Risalah, kalau perjalanan safar, Om. Oh iya ya. Risalah. Oh, kisah apa ya? Begitu kisah itu apa ya artinya? Risalah Rasulullah gitu. Risalah, Rasul itu Rasul disebut Rasul karena dia diutus untuk membawa risalah, Risalah itu yang dikirimkan untuk disampaikan, gitu kan? Ya risalah Rasulullah. Salah. Risalah dari Rasul itu ya sesuatu yang harus disampaikan, yang Rasul harus sampaikan kepada umatnya, kan itu. Nah, risalah, tapi kalau secara konteks kita sehari-hari, risalah itu surat, gitu ya. Surat yang dikirim. Kalau surah pakai sin, surah itu surat di dalam Al-Quran, gitu Om ya. Jangan ketukar, Om ya. Assalamualaikum. Ada juga satu lagi surah pakai shad. Surah pakai shad. Apa makna? Ini sudah pernah kayaknya semester 1. Surah. Apa makna surah? Kan zaman sekarang itu biasanya dikit-dikit taswir. Nakhudhu surah katanya gitu. Sekrek gitu. Gambar apa sih? Surah itu gambar atau foto. Foto ya. Pakai shad, Om ya, pakai shad. Kalau pakai shad itu gambar shad. atau foto. Kalau pakai sin itu surat di dalam Al-Quran. Jangan ketukar, Om ya. Surah foto. Jadi mau ambil gambar atau mau ambil foto dah. Nakhudhu surah. Nakhudhu surah. Atau ataswir biasanya bilangnya juga gitu juga. Taswir. Nuridu taswir, kita pengen foto ini. Gitu Ibu ya. Ini 3 kata ini jangan ketukar-tukar. Surah itu surat di dalam Al-Quran. Surah. Jamaknya suwar. Pakai sin juga. Kalau surat yang biasanya untuk kirim-kiriman itu risalah bahasa Arab. Risalah. Sedangkan ada juga kata surah pakai shad, itu maknanya foto. Gitu Ibu ya? Nggak bingung ya, insyaallah. Alhamdulillah jami'an. Nastamir thumma jaa. Apa makna jaa? Telah datang. Seperti di dalam surat An-Nasr. Idza jaa Nasrullahi. Ya kan Ibu ya? Jika datang Nasrullah, pertolongan Allah. Jika datang pertolongan Allah. Wal fath dan fathul Makkah. Baik, nastamir. Thumma ba'da kawa. Ma ma'na kawa? Menyetrika. Ini adalah fi'lun, kata kerja dari mikwah. Mikwah itu ismul alah, kata alat, sebutan untuk alatnya. Mikwah. Bukan mikwah ya, mikwah enak. Apalagi dingin. Nah, mikwatun itu ismul alah, bentuk sebutan alat untuk fi'lun kawa yakwi. Kawa yakwi itu menyetrika. Kalau mikwatun itu setrikaan. Demikian juga seperti miknasatun.
Jadi kalau kata alat itu biasanya itu diawali mim dan mimnya kasroh. Mikwatun, miknasatun, miknasatun itu bentuk alat dari fiil kanasa yaknusu. Kanasa yaknusu itu menyapu. Kanasa yaknusu itu menyapu. Miknasatun itu sapunya, gitu ya. Iya. Karena saya bisa. Seperti kalau mengetuk itu Pak. Toroko yatruku. Toroko yatruku. Kata alatnya apa? Mitrokotun. Mitrokoh itu apa? Mitrokoh itu palu. Mitrokotun. Malu ya. Palu, bukan malu. Kalau malu mah ibu-ibu bisa malu-malu. Gitu ibu ya. Hal min soal ada pertanyaan ibu? La yujad? Mafi soal? Adunnuhu la yujad. Ustadz, saya Naam. tadi ketinggalan Ustadz. Kalau Tadi ketinggalan maksudnya kejar om. fiil amar. Iya Ustadz. Tadi ada apa? Fiil amar. Hati itu fiil amar. Ta'uhu maksurah maksudnya apa ya Ustadz? Maksurah itu kasroh terakhirnya. Oh, Ta'uhu taknya huruf taknya maksurah taknya. selalu kasroh. Daiman itu selalu. Daiman abadan. Selalu always. Daiman. Maksud ta'uhu maksuratun daiman. Huruf taknya selalu maksurah, selalu kasroh. Illa kecuali idat tasalat bihi, kecuali jika bersambung dengannya wawul jamaah. Fatakunu ta'u matmumatan. Maka taknya jadi dhammah. Baik Ustadz. Soalun akhar, ada pertanyaan yang lain ibu-ibu? Surah. Halo? Almin soal? Nama Ustadz. Nama? Maksud. Mbak Eka, nggak ada pertanyaan tadi sepertinya sempat terputus. Itu yang tadi hati dan seterusnya berarti dia masuk ke jumlah fi'liyah ya Ustaz? Nah, jumlah fi'liyah. Hanya saja ini memang ada, seperti yang saya sampaikan tadi, hati ini ada perbedaan pendapat di ulama bahasa. Bukan ulama fikih. Perbedaan pendapat kan tidak hanya dalam fikih saja. Di ulama bahasa juga ada perbedaan pendapat. Hati ini ada yang mengatakan, mayoritas ulama mengatakan hati ini fi'lul amr, fi'lul amri, fi'lu amrin. Tapi ada juga yang mengatakan hati ini ismul fi'lil amr, ismul fi'lil amr. Ala kulli hal, mau ismul fi'lil amr atau fi'lul amr, kita sampaikan tadi, ala kulli hal, bagaimanapun juga, yang penting hati ini maknanya berikanlah dan perintah, kan itu ya? Untuk perintah. Iya. Fungsinya untuk perintah, maknanya berikanlah. Kalau susunan kalimatnya apa? Jumlah fi'liyah. Nah, mau dia itu fi'il amr atau ismul fi'il amr, tetap jumlah fi'liyah karena ismul fi'li itu hanya bentuknya saja ism, tapi kalau makna dan fungsinya persis seperti fi'lun. Itu Mbak Eka ya? Iya Ustaz. Terus tadi yang hati kan buat muannas. Yang buat muannas muzakkar hati nak berarti dia pelan-pelan. Kalau hati itu untuk mufrad mudzakkar. Mufrad muzakkar, hati mufrad muannas. Hati itu mufrad muannas. Hatu itu jamak mudzakkar. Kalau hatina jamak muannas. Jamak muannas. Oke. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu?
Layujat? Mafi soal? Tidak ada pertanyaan? Ada Atau nggak sih. ada orang? Saya saya tadi makanya kok saya bilang maksuroh. Maksuroh itu memang artinya kasroh ya Ustaz. Maksurah pakai kaf. Maksurah. Kan kasroh dari kata kasroh. Kasroh. Oh. Kalau yang alif maksuroh, alif Itu pakai qaf. mamdudah itu sama ya Ustaz? Itu pakai qaf. Oh. Mako Oh. surah pakai sod qaf dan sod. Kalau di sini pakai kaf dan sin. Kasroh. Maksuroh. Oh beda. Kalau yang itu pakai Yes. dari akarnya kosurok, kosir. Nah, qaf, sod, ro. Kalau di sini kaf, sin, ro. Maksuroh. Oh ya. Makanya kita mengucapkannya juga harus sesuai dengan hurufnya, biar nggak ketukar-tukar. Rahmahanikum jami'an. Soalun akhar. Ada lagi pertanyaan Ibu? Halo? Halo? Rahmahanikum jami'an. Dan nastamir, kita coba lanjutkan Ibu ya. Enggak apa-apa ya? Ya Ustaz. Nastamir ila dars ba'dah. Ad-darsus sabi'. Pelajaran ke-7. Kita masih di pelajaran 7 ya. Sallallahu warana jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Ad-darsus sabi'. Madza hunak? Apa yang ada di bab 7 Ibu? Ad-darsus sabi' di sana yang pertama, al-mabahatul awal ta'nitsul fa'il wa 'alamatuhu. Jadi kalau fa'il itu muannas, itu maka jadi bagaimana dhamirnya dan tandanya, alamahnya bagaimana. Itu Ibu ya. Tapi sebenarnya ini mudah. Karena sebelumnya kita sudah pernah menghafal dhamir muttasil dalam keadaan rafa kan Ibu ya? Dulu yang kita hafal apa? Katabu itu bukan? Yes. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Ya kan Ibu ya? Itu kan kita sudah bisa membedakan mana yang mudzakar, mana yang muannas. Ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Jadi insya Allah ini mudah untuk bagian pertama. Cuma al-mabahath ats-tsani, pembahasan kedua, iltiqa'us sakinain. Pertemuan dua huruf sukun. Mungkin dari semester 1 sebenarnya kita pernah sedikit banyak menyinggung tentang pertemuan dua sukun, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Dulu saya pernah menyampaikan iltiqa'us sakinain di dalam bahasa Arab itu selalu dihindari. Ya kan Ibu ya? Pertemuan dua sukun itu selalu dihindari. Jadi nggak ada betul-betul terjadi pertemuan dua sukun. Gitu ya Ibu ya? Putus-putus dong. Iya. Ya, putus-putus. Masih putus-putus tidak? Enggak. Enggak, men. Enggak nih. Baik. Jadi nomor 2 apa Ustaz? Iltiqa'us sakinain, iltiqa dari kata iltaqa yaltaqi, bertemu. As-sakinain ini musanna. Jadi aslinya as-sakinu. As-sakin, sakin itu huruf sukun, huruf yang tandanya sukun. Al-harfus sakin, jadi huruf yang tandanya sukun, gitu ya. Kalau as-sakinani dua huruf sukun. Tapi di sini karena menjadi mudhafun ilaih, maka majrur. Jadi as-sakinaini. Aslinya as-sakinani karena majrur, jadi tanda jarnya ya. Jadi as-sakinaini, gitu ya. Enggak bingung ya? Iltiqa itu pertemuan. Nah, as-sakinain dua sukun. Baik. Tsumma al-mabahath ats-tsalits. Pembahasan ketiga itu tentang kana. Kana ini sebenarnya seperti laisa. Laisa sudah pernah kita pelajari di awal kan, awal semester ini? Iya, awal semester. Laisa, laisu, laisat. Pernah kan, Mas? Pernah ya? Kalau ada yang bilang belum pernah, saya suruh traktir saya.
Laisa pernah. Laisa itu pernah kita pelajari sebelumnya. Sebenarnya biasanya umumnya pembahasan di kitab-kitab nahwu itu yang dibahas itu kana dulu baru laisa. Tapi di sini agak terbalik. Intinya kana dan laisa itu fungsi dan pengaruhnya sama. Gitu ya. Dia termasuk fi'lun naqis. Jadi dia membutuhkan khobar. Jadi dia diterapkan pada mubtada dan khobar. Nanti mubtadanya sebagai ismu kana, khobarnya jadi khobaru kana dan mansub. Jadi lawannya inna. Jadi nanti kita bahas insya Allah. Gitu Ibu ya. Yang penting ini kana itu persis seperti laisa lah fungsinya. Hanya maknanya yang berbeda. Gitu Ibu ya. Nastamir thumma al-mabahath ar-rabi. Al-mabahath ar-rabi di sana ada dhamir muttasil yaitu tum. Tum di sana sebagai dhamir muttasil, kedudukannya sebagai fa'il. Lalu kalau misalkan disambung dengan dhamir nasab maka jadi bagaimana nanti? Jadi disambung dengan dhamir nasab sebagai maf'ulun bih. Jadi tum lalu disambung dengan hu, misalkan seperti itu. Jadi bagaimana misalkan? Kan gitu Ibu ya? Ya, Ustaz. Baik. Thumma al-mabahath al-akhir atau al-mabahath al-khamis di sana ada dzu idza kana na'tan. Dzu sebelumnya sudah pernah kita pelajari Ibu. Ya. Udah kan ya? Ya Ustaz. Dzu khuluqin dan dzu malin kan itu ya? Beruang. Baik. Tapi di sini nanti kita akan membahas dzu jika kedudukannya sebagai na'tun. Baik, langsung kita bahas satu persatu. Ta'nitsul fa'il wa alamatuhu. Ta'nitsul fa'il. Sebagaimana kita tahu, dhamir atau ism lah, ism secara umum berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, ya kan Ibu ya? Iya. Ada mudzakkar, ada muannats. Ada mudzakkar, ada muannats. Demikian juga fa'il. Fa'il itu kan pasti ism, ya kan Ibu ya? Ya. Fa'il, subjek, pelaku. Pelaku atau fa'il itu pasti ism. Berarti dia juga ada yang mudzakkar, ada yang muannats. Kalau mudzakkar itu biasanya normal. Kalau ghaib kita bicara yang ghaib dulu. Misalkan zahaba normal kan Ibu ya? Iya. Zahaba normal. Kalau misalkan ghaib muannats jadinya zahabat, ada ta'nisnya, ya kan Ibu ya? Dan itu sudah kita pelajari di semester 2, ya kan Ibu ya? Semester 2 kan kita pelajari itu. Ada ta'nis dulu. Semester 1 dan 2. Ada ta'nis, itu kalau fa'ilnya muannats maka ditambah ta'nis. Itu kalau untuk dhamir ghaib, orang kata ganti orang ketiga. Jadi zahabat jadi zahabat. Tapi kalau di sini kita membahas yang mukhatab. Yang mukhatab. Mukhatab itu kata ganti orang keberapa? Kedua. Mukhatab itu orang kedua yang diajak bicara, ya kan Ibu ya? Misal di sana. Karirna ba'di. Asharibtal ma'a? Asharibtal ma'a. Marratan ukhra. Asharibtal ma'a? Asharibtal ma'a. Ma ma'na asharibtal ma'a? Apakah kamu telah minum air? Asharibtal ma'a? Di sana itu istifham, ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian fi'lunnya mana? Syariba itu aslinya fi'lun. Ini fi'lun madhi mabniun ala sukun. Kemudian fa'ilnya mana? Atta itu dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa, ya kan Ibu ya?
Dalam keadaan rafa. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Ya kan Ibu ya? Iya. Jadi atta itu sebagai fa'il. Kenapa kok pakainya ta? Nggak pakai tu atau ti gitu? Karena ini mukhatab mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Iya. Mukhatab mudzakkar. Mudzakkar. Makanya pakainya ta. Perubahan dari anta. Nggak bingung ya insyaallah? Insya Allah. Sedangkan al-ma'a kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Ahsantunna. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Ya, gitu. Kalau misalnya asyaribtal ma'a ini fa'ilnya yaitu fa'il mudzakkar mukhatab tadi kita rubah menjadi muannas. Jadi muannas atau mukhatabah. Jadi bagaimana Ibu? Asyaribti. Ahsantunna. Karirna ba'di. Asyaribtil ma'a. Asyaribtil ma'a. Ini fa'ilnya. Fa'ilnya mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Dari mana kita tahu kalau fa'ilnya muannas? Anti. Dhamirnya di sana ta mukhatabah. Ta'nya kasroh, ya kan Ibu ya? Iya. Ini adalah dhamir untuk mukhatabah, untuk muannas. Makanya dia warnanya pink di sini. Kalau mudzakkar warnanya hijau gitu. Itu kan Ibu ya? Di sana asyaribti, itu fa'ilnya muannas. Kita tahu dari mana? Karena di sana ta'nya adalah ta mukhatabah. Ti, kasroh. Berarti itu fa'ilnya muannas. Perubahan dari anti. Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Ini kalau mufrad masih mudah. Ta dan ti. Asyaribta, asyaribti. Kalau misalnya jamak mudzakkar, jadi bagaimana Ibu? Santuna. Seperti dulu kita menghafalnya katabtum ya kan ya? Katabtum. Anda kalau di sini syaribtum. Karirna ba'di. Ini fi'lunnya juga dirubah ternyata. Afwan. Aqra'tumud darsa. Ma makna aqra'tumud darsa? Apakah kalian telah belajar? Apakah kalian telah Belajar. Membaca. Membaca. Apakah kalian telah membaca pelajaran gitu ya? Kan iqra, wahyu yang pertama iqra katanya. Ya kan ya? Iqra. Ketika malaikat Jibril bilang iqra, Rasulullah menjawab bagaimana? Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. Tidak, bagaimana? Ma ana bagaimana? Bagaimana apanya? Ya, tidak bisa membaca. Ma itu manafiyah. Oh, tidak, saya tidak bisa qari'in. Saya tidak bisa baca. Saya nggak bisa baca. Insyaallah nanti akan ada kita pelajari kaidahnya. Manafiyah yang itu. Ma ana biqari'in. Semester berapa ya? Semester 5 apa ya? Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Semester 5 kalau nggak salah. Ma ana biqari'in. Baik. Di sini aqra'tumud darsa. Aqra'tumud darsa. Di sana kalau kita perhatikan fa'ilnya ini mufrad atau jamak? Jamak. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dari mana kita tahu? Tum. Itu dhamir, itu fa'ilnya berupa dhamir tum. Dhamir tum itu untuk jamak mudzakkar. Ya kan Ibu ya? Ya. Jamak mudzakkar. Sebenarnya yang dhamir itu sebenarnya huruf ta-nya saja. Mimnya itu mim jamak. Mim jamak mudzakkar. Makanya di sana warnanya beda kan, Weh? Iya. Yang ta-nya itu dhamir, sedangkan mimnya itu tanda jamak mudzakkar. Jadi ini dhamir untuk jamak mudzakkar, tum.
Tapi kalau misal kita rubah aqra'tumud darsa, ini fa'ilnya kita rubah jadi jamak muannats, maka jadi bagaimana? Ahsantunna. Karirna ba'di. Aqra'tunna darsa. Marratan ukhra. Aqra'tunna darsa. Ma ma'na aqra'tunna darsa? Apakah kalian telah membaca pelajaran? Maknanya sama seperti aqra'tumud darsa, hanya saja ini ditujukan untuk muannats, ya kan? Aqra'tunad darsa, apakah kalian sudah baca pelajaran? Aqra'tunad darsa, ini fa'ilnya, kata ibu tadi, ini fa'ilnya jamak muannats. Dari mana kita tahu kalau ini jamak muannats? Dari dhamir, itu dhamir yang digunakan di sana. Tunna itu dhamir untuk jamak muannats, ya kan Ibu ya? Iya. Dan ini juga kasusnya hampir sama dengan tum tadi. Tum tadi yang dhamir yang merupakan fa'il itu sebenarnya adalah ta'nya. Sedangkan mimnya itu adalah tanda jamak mudzakkar, ya kan Ibu ya? Putus. Minyak. Minyak. Apa? Minyak. Putus. Yang putus-putus itu. Allah. Putus-putus itu. Masih putus-putus tidak? Sekarang enggak, Ustaz. Ya, jadi tum itu aslinya yang merupakan dhamir dan kedudukannya sebagai fa'il itu hanya ta'nya saja, ya kan Ibu ya? Iya, Ustaz. Sedangkan mimnya itu adalah alamatul jam'il mudzakkar, tanda jamak mudzakkar. Di sini yang untuk jamak muannats juga sama. Aqra'tunna darusa, itu tunna di sana sebenarnya yang merupakan dhamir yang kedudukannya sebagai fa'il hanya ta'nya saja. Sedangkan nun bertasydid di sana adalah alamatul jam'il muannats, tanda jamak muannats. Bingung tidak Ibu maksudnya? Enggak, Ustaz. Jangan bilang yang enggak. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Jadi dulu kalau kita menghafal kan yang penting hafal aja dulu kan itu ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Gak apa-apa, di awal itu yang penting hafal saja. Dan alhamdulillah sudah hafal kan, Mas? Dan kalau sudah hafal, kita mempelajari lebih rinci seperti ini kan lebih mudah, ya kan Ibu ya? Yes. Kalau untuk mufrad mudzakkar katabta, kalau dulu kita pakainya katabta. Kalau untuk muannats katabti. Kalau jamak mudzakkar katabtum. Kalau untuk jamak muannats katabtunna. Kalau dhahaba jadi bagaimana? Kalau untuk mukhatab mufrad mudzakkar. Dhahabta. Ahsantunna. Kalau mufrad muannats. Dhahabti. Kalau jamak mudzakkar? Dhahabtum. Kalau jamak muannats? Dhahabtunna. Ya, bingung ya, insyaallah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Adunhu la yujad. Enggak ada kan, Mas? Masih soal, alhamdulillah. Ngajar orang pintar-pintar tuh enak. Ba'dah. Berikutnya Ibu. Natakallam an iltiqa'i sakinain. Kita akan membahas tentang iltiqa' as-sakinain, pertemuan dua huruf sukun. Pertemuan dua huruf sukun. Sebenarnya di sini pertemuan dua huruf sukun itu bisa terjadi dalam
satu kata, bisa juga terjadi dalam dua kata. Kalau dalam satu kata biasanya mungkin ketika waqaf kita membacanya dalam Al-Qur'an seperti kata wal fajr. Ya kan Ibu ya? Wal fajr, jimnya sukun, ro-nya juga sukun karena waqaf, ya kan Om ya? Wal asr. Wal asr. Wal asr. Sodnya sukun, lalu ro-nya juga sukun karena waqaf, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi bukan itu yang kita bahas di sini. Insya Allah yang kita bahas di sini adalah pertemuan dua huruf sukun dalam dua kata. Fi kalimatain, dalam dua kata. Maksudnya bagaimana? Di sini maksudnya adalah pertemuan huruf sukun di akhir kata dengan pertemuan bertemu dengan sukun di awal kata. Jadi dua kata yang pertama diakhiri huruf sukun. Lalu kata yang kedua diawali huruf sukun. Gitu Om ya? Bingung tidak maksud saya, Ibu? Enggak. Yakin nggak bingung? Ada gambaran maksud saya, misalkan dua huruf sukun di sini itu terdapat dalam dua kata. Jadi sukun yang pertama itu di akhir kata, sukun yang kedua itu di awal kata. Jadi bertemu, kan gitu ya? Iya. Yes. Ya. Nah, sudah ada gambaran kan di situ? Oh iya. Di sana bagaimana kita memperlakukannya? Karena dalam bahasa Arab atau orang Arab itu selalu menghindari iltiqa usakinain. Jadi iltiqa usakinain, pertemuan dua sukun itu selalu dihindari. Dihindari dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara. Bisa dengan menghapus salah satu huruf. Bisa dengan merubah salah satu harokat. Gitu ya. Bisa dengan menghapus huruf atau bisa dengan merubah salah satu harokat. Tapi kalau yang dibahas di sini itu kebanyakan yang merubah harokat, kan Ibu ya? Di bukunya Ibu. Ya. Sedangkan yang menghapus huruf itu maksudnya adalah menghapus huruf secara lafal. Dan itu sudah kita praktekkan sejak semester 1, insya Allah nggak ada yang bingung. Misalkan di sana kata fi itu diakhiri huruf sukun, ya kan Ibu ya? Fi. Ya. Kemudian kata al-masjid itu juga diawali huruf sukun. Al-masjid. Jadinya kalau kita gabung keduanya jadi fil masjidi. Huruf sukun yang pertama seakan-akan terhapus secara lafaz, ya kan Ibu ya? Nggak dipanjangkan lagi. Jadi fil masjidi. Secara penulisan tetap ada, tapi secara lafaz dihapus. Itu kalau dengan cara dihapus. Itu adalah huruf mad. Biasanya huruf yang dihapus itu huruf mad. Kalau selain huruf mad, itu bukan dengan cara dihapus, tapi dengan cara dirubah harokatnya. Gitu Ibu ya? Halo, Pak Andi? Ya. Jadi yang dihapus secara lafaz itu biasanya adalah huruf mad. Sedangkan kalau selain huruf mad, itu dengan cara merubah harokatnya. Misalnya bagaimana? Di sana ada bacaan di bukunya Ibu, qara'tum ad-darsa. Qara'tum ad-darsa. Di sana dhamir tum itu diakhiri mim sukun, ya kan Ibu ya? Iya. Berikutnya di sana kata ad-darsa juga diawali al, sukun juga, Sukun. Hal semacam ini selalu dihindari. Di dalam bahasa Arab. Pasti ada penyesuaian.
Bagaimana dengan cara, seperti saya bilang tadi, kalau ini huruf yang terakhir itu, di akhir kata itu bukan huruf mat, maka dengan cara penyesuaian harokat, merubah harokatnya. Dirubah jadi bagaimana? Tumuddarsa. Karirna ba'di. Qara'tu muddarsa. Qara'tu muddarsa. Ini ya. Jadi perubahannya jadi apa itu Ibu? Kalau kita perhatikan. Jadi dhammah. Jadi dhammah. Fatahallahu alakunna. Jadi dhammah ya. Jadi dhammah. Summa. Ada lagi di sana. Min al-fasli. Min itu diakhiri huruf sukun juga, yaitu huruf nun. Nun sukun. Sah? Sah. Summa ba'dahu hunaka al-fasli mabdu diawali dengan al. Al itu juga sukun juga. Berarti di sana ada iltiqa'u sakinain. Di sana dihindari dengan cara merubah harokat huruf yang huruf sukun yang pertama. Dengan harokat apa jadinya? Dengan fathah. Karirna ba'di. Minal fasli. Minal fasli. Alhamdulillah. Minal fasli. Jadi sukun jadi fathah. Mudah kan ya? Baik. Cuma di sana ada lagi, Ibu. Di sana kharajat. Taknya itu tak apa, Ibu? Masih ingat, Ibu? Taknis. Tak taknis. Santuna. Kharajat itu tak taknis bertemu dengan al. Sukun juga. Maka jadi bagaimana kita membaca sambungnya? Kharajatin. Di sana ada kharajat al-bintu. Jadi karirna ba'di. Kharajatil bintu. Kharajatil bintu. Tahlahanakun jami'an. Jadi di sana perubahannya jadi kasroh, ya kan Ibu ya? Ya. Roma al-akhir. Man, di sana ada man, kemudian al-waladu. Man al-waladu. Ada man diakhiri nun sukun. Setelahnya di sana al-waladu diawali al, sukun juga. Ada iltiqa'u sakinin. Kalau kita baca sambung harus ada penyesuaian harokat. Jadi bagaimana Ibu? Manil waladu. Ahsantuna. Karirna ba'di. Manil waladu. Manil waladu. Alhamdulillah. Ini perubahannya jadi kasroh juga, ya kan Ibu? Jadi yang pertama berubah jadi dhammah. Yang kedua berubah jadi fathah. Yang ketiga dan keempat berubah jadi kasroh. Lalu ketentuannya gimana sebenarnya? Kapan kita merubahnya menjadi dhammah, kapan jadi fathah, kapan jadi kasroh? Gimana? Gimana? Bagaimana? Sebelumnya dhammah Sebelumnya dhammah jadi fathah. Sebelum sukun harokatnya dhammah. Sebelum sukun sama sebelum sukun harokatnya kasroh jadi fathah. Masa. Coba kalau saya bilang ya, qum itu mimnya sukun, sah? Sah. Berdirilah, nah. Terus kemudian setelahnya lagi ada kata al-lail. Jadi bagaimana? Apa? Putus-putus. Misal, masih putus-putus tidak? Masih sampai. Masih putus-putus? Enggak. Halo? Enggak. Sudah tidak? Tidak. Misal tadi kalau misalkan dilihat dari harokat sebelumnya. Kalau misalnya patokannya adalah harokat sebelumnya. Saya contohkan kata perintah. Qaf dan mim. Artinya berdirilah. Atau bangunlah. Itu diakhiri mim sukun, sah? Oh, iya. Kalau berikutnya kita sebutkan kata al-lail. Al-lail. Maka jadi bagaimana? Kita sambungnya. Kumul lail. Masa.
Yakin? Coba ibu-ibu di surat Al-Muzammil. Di surat Al-Muzammil itu bunyinya gimana? Ibu-ibu bacanya qumul laila atau qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu aw yanqus minhu qalila. Setengah malam atau kurang nisfahu aw yanqus minhu qalila atau kurangi sedikit. Baik, di sana sebelumnya dhammah. Tapi sukunnya jadi kasroh, berarti patokannya bukan huruf sebelumnya, ya kan Ibu ya? Oh ya Ustaz. Jadi gimana dong? Iya. Nyerah Ustaz. Nyerah. Gimana Ustaz? Kenapa? Patokannya gimana Ustaz? Patokannya Gimana, belok kanan, belok kanan. Patokannya beli Ada di gang di depan sempit, ada tulisnya bakso Malang. Patokan itu ya, Bu. yang depannya ada tiang listrik. Di tiang listrik mah banyak gitu. Baik, gini Ibu. Sebenarnya perubahan sukun menjadi harokat kalau ada iltiqa usakinen, kalau ada pertemuan dua sukun dan harus ada perubahan harokat di sini. Kalau tadi kan ada yang dihapus secara lafadz itu kalau hurufnya huruf mat kan ya. Kalau selain huruf mat itu harus ada perubahan harokat. Kalau berubah harokat ini berubahnya jadi harokat apa? Sebenarnya kebanyakan perubahan harokat itu menjadi kasroh. Sebenarnya perubahan harokat itu kebanyakan jadi apa Ibu? Kasroh. Kebanyakan harokat, kebanyakan perubahan harokat sukun itu kebanyakan jadi kasroh. Tapi terkadang bisa berubah menjadi dhammah dan fathah. Nah, itu terkadang hanya sedikit berarti Ibu ya. Hanya sedikit yang berubah jadi dhammah dan fathah. Kita ingat-ingatnya yang sedikit itu saja biar gampang. Kan gitu ya? Karena kebanyakan kan kasroh. Jadi kalau kebanyakan kita ketemu sukun, dirubah jadi kasroh. Kecuali yang sedikit ini. Yang sedikit ini ada yang berubah jadi dhammah dan ada yang berubah jadi fathah. Kapan berubah jadi dhammah? Berubah jadi dhammah itu dalam dua keadaan Ibu-ibu sekalian. Berubah jadi dhammah itu dalam dua keadaan. Dalam dua keadaan itu apa? Jika huruf terakhirnya itu pertama jika huruf terakhirnya adalah mim jamak. Mim jamak atau jika huruf terakhir yang sukun itu adalah mim jamak. Mim jamak itu maksudnya apa? Mim yang tadi yang kita bilang mim yang sebagai alamatul jam'il mudzakkar. Tanda jamak mudzakkar. Kalau huruf terakhir yang sukun itu adalah mim jamak, maka mimnya itu nanti berubah jadi dhammah harokatnya. Gitu ya? Bingung tidak Ibu? Dan yang diakhiri mim jamak itu apa saja? Tadi tum, ini satu. Ya kan ya? Ada lagi tidak yang lain? Apa? Hum, ahsantuna. Hum. Ada lagi? Ada satu lagi. Ada satu lagi. Kum. Jadi hum, tum, kum. Itu kan diakhiri mim jamak kan Ibu ya? Iya. Kalau diakhiri mim jamak dan kalau kata setelahnya diawali huruf sukun juga, berarti ada iltiqa usakinain, ada pertemuan dua huruf sukun, maka mimnya berubah jadi dhammah harokatnya. Gitu Ibu ya? Oh iya. Habis Ibu? Azan. Satu lagi. Udah azan ya? Tanggung. Sudah. Dikit lagi ya, dikit lagi.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Baik. Jadi kalau huruf terakhir yang sukun itu adalah mim jamak, maka jadi dhammah. Dan jadi dhammah lagi yang kedua, yang jadi dhammah adalah kalau huruf terakhirnya adalah wawul jamaah. Wawul jamaah. Wawul jamaah itu kan sukun juga nih, Ibu ya? Iya. Wawul jamaah kalau bertemu dengan sukun lagi setelahnya, itu maka wawunya jadi dhammah. Gitu Ibu ya? Iya, Ustaz. Wadih? Jadi hanya dua itu saja yang berubah jadi dhammah. Gitu Ibu ya? Wadih? Terus kemudian yang berubah jadi fathah apa? Satu. Yang berubah jadi fathah. Yang dalam normal, bukan di mushaf. Sebenarnya ada dua, tapi yang satu itu hanya ada di mushaf. Yang satu ini normal. Yaitu apa? Yaitu min. Min ini aja. Min ini saja yang berubah jadi fathah. Nunnya berubah jadi fathah. Ini kan ada min, ya. Kita contohkan di sini ada min. Minal fasli. Jadi yang berubah jadi fathah itu hanya kata ini saja, Ibu. Wadih, Ibu? Wadih, Ustaz. Jadi ada tiga tadi, ya. Yang dua berubah jadi dhammah, yaitu mim jamak dan wawul jamaah. Sedangkan min itu berubah jadi fathah. Sisanya semua kata kalau diakhiri sukun, kemudian bertemu dengan sukun lagi setelahnya, maka huruf terakhir yang sukun itu berubah jadi kasroh. Gitu Ibu ya? Wadih? Mudah kan Ibu ya? Insyaallah. Gampang kan Om ya? Ini kebanyakan itu kasroh, kecuali tiga itu tadi. Itu Om ya? Alhamdulillah jami'an. Udah ada Om ya? Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Insyaallah kita Tadi bacanya ittiqau apa il? Il. Oh. Iltiqau gitu Ustaz. Nah, maksudnya gimana? Tadi pilihannya gimana? Yang kan dua pilihan jawaban A dan B udah. Tadi dibaca ya samsiah gitu atau dibaca ilti atau enggak, ini lamnya ini bukan al. Kalau al yang itu kan hamzahnya pasti dibaca fathah. Iya. Al faslu. Kalau di sini ini bukan al. Ini huruf asli. Ini dari fi'lunnya iltaqo. Lamnya itu asli dari fi'lun. Dari kata kerjanya emang ada lam. Iltaqo yaltaqi iltiqaun. Alifnya ini hamzah Ustaz. Itu hamzah wasal itu. Hamzah wasal kalau di awal ism, hamzah wasal kalau di awal ism itu kan selalu dibaca kasroh. Jadi iltiqa. Iya. Masih soal? Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang hari Jumat. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini masih ada beberapa pembahasan, ada kana, ada fa'il tum, dan ada zu sebagai na'atun. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kita lanjutkan di hari Jumat ya, Ibu ya. Insyaallah. Untuk rekaman dan PR insyaallah malam ini saya upload. Semoga Allah memberikan kemudahan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu menjaga kita semuanya dan juga orang-orang kita sayangi dimanapun berada. Semoga di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keponakan saya yang di Bali yang baru lahir Ramadan kemarin itu juga sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Ahmad Sa'id Khalilullah, semoga juga segera diberi kesembuhan. Amin ya Allah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya.
Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.